Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara-saudara mengasihi orang lain hari ini? Pada edisi Embun Pagi hari ini, Jumat 16 Desember 2022, kita kembali akan mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Embun Pagi saat ini bersama saya, Pendeta Agung Butiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini adalah para gembala. Berdasar dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Namun, sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu memohon penyertaan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di saat pagi hari ini kami datang ke hadirat Bapa yang Maha Kudus. Kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Oleh karena di atas bumi, di kolong langit ini, tidak ada Allah sebaik Engkau. Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami, bahkan di saat malam ketika kami membaringkan tubuh untuk beristirahat. Engkau melindungi dan menyertai kami semua, sehingga pada saat pagi hari ini Engkau membangunkan tubuh dan jiwa kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Bapa di surga, saat ini Engkau memperkenankan kami untuk memasuki Minggu Advent yang ketiga. Semakin mendekat bagi kami untuk merayakan malam Natal dan Natal di tahun 2022 ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, agar kami selalu merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Untuk itu, di masa Advent yang ketiga ini, di hari ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah setiap kami semua yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu itu, agar firman-Mu itu sungguh menjadikan berkat kekuatan di dalam kehidupan iman kami. Demikian juga kepada hamba-Mu ini, yang nanti hendak memberitakan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, agar apa yang disampaikannya nanti seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, kami mau serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikian sabda Tuhan
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Sahabat Petra, dimanapun saudara berada yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara merenungkan mengapa dalam peristiwa detik-detik kelahiran Yesus ada sekelompok gembala yang hadir? Mereka adalah orang-orang sederhana yang tampaknya kontras jika disandingkan dengan tamu-tamu lain yang mengunjungi Yesus di kandang domba, seperti para majus yang bijak dan terpelajar. Tentu bukan tanpa maksud. Tuhan memilih dan menempatkan para gembala di tengah gambaran peristiwa bersejarah tersebut. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap hati mereka ini? Sahabat Petra, dimanapun saudara berada, bagi masyarakat Jawa tentu kita pernah mendengar istilah pidak pejaraan. Pidak pejaraan artinya seseorang yang di mata orang lain dianggap atau ditempatkan sebagai seseorang yang tidak memiliki kedudukan atau orang rendahan. Tentu kondisi seperti ini bagi orang yang dianggap sebagai pidak pejaraan menyakitkan dan merasa didiskreditkan dalam posisi yang tidak mengenakkan. Barangkali dalam konteks kekinian, orang kemudian lebih mengenal menyebut sebagai kaum marginal. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, gembala bukan pekerjaan yang terpandang di Palestina pada masa hidup Yesus. Umumnya, para gembala adalah orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang memadai atau tidak berpendidikan. Mereka biasa tidur bermalam-malaman di luar rumah, di padang belantara untuk menjaga kawanan ternak. Mereka terbiasa dengan pekerjaan kasar dan kehidupan yang bebas, liar di luar sana. Dalam aspek sosial, mereka bukan orang yang dianggap memiliki pengaruh. Dalam aspek hukum, kesaksian mereka biasanya tidak diperhitungkan dalam pengadilan. Mereka dapat dikatakan sebagai kelompok marginal dalam strata bawah kehidupan sosial Palestina. Tetapi anehnya, berita Natal itu pertama kali disampaikan kepada mereka. Natal ialah kemuliaan yang maha tinggi mendatangi keterpurukan yang maha rendah. Sekalipun di mata manusia, para gembala itu adalah orang yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai pidak pejaraan, adalah kelompok yang hina dina. Allah justru memakai mereka menjadi pemberita kabar kesukaan, berita kelahiran Yesus. Alkitab menyaksikan, lalu mereka, para gembala, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Para gembala ini bukan hanya mendatangi bayi Yesus, tetapi juga menyaksikan berita yang mereka dengar dari para malaikat tentang bayi Yesus kepada semua orang dapat
saudara-saudara baca di ayat yang ke-18. Alkitab menuliskan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dan hati para gembala dipenuhi oleh sukacita, dan kemudian mereka memuji dan memuliakan Allah. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah mengagumkan bahwa para gembala yang menjaga domba-domba itulah yang pertama-tama melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada beberapa poin penting yang akan saya simpulkan dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara di embun pagi saat ini. Yang pertama, Allah memperhatikan kaum rendah. Para gembala yang diundang menyaksikan kelahiran Yesus bukanlah orang-orang yang suci, bukan kaum terdidik atau terpelajar, kaum yang kotor alias bau. Tetapi justru Allah menawarkan undangan spesial buat mereka. Allah memilih saksi mata pertama di luar dugaan manusia. Para gembala sendiri bahkan tidak menyangka atau melihat kehadiran Tuhan sebagai manusia. Para gembala ini tidak memiliki status yang terhormat, tidak masuk dalam level atau standar manusia zaman itu, tetapi justru Allah melawat mereka. Mereka mungkin dianggap kaum terbuang atau kaum yang terlupakan, tetapi Allah tidak melupakan mereka. Malam yang mereka lewati di padang itu kini menjadi malam yang sangat-sangat berbeda. Tadinya malam yang mereka rasakan ketika menjaga domba adalah sesuatu yang melelahkan dan membosankan. Tetapi kali ini berbeda. Di tengah rutinitas yang menjemukan itu dan kemudian melelahkan, ternyata Tuhan hadir di tengah mereka. Kemudian yang kedua, Allah menunjukkan bahwa semua manusia itu berharga dan istimewa di matanya. Gembala menerima kabar gembira langsung dari malaikat tentang berita kelahiran Mesias. Ini adalah suatu privilege atau kehormatan besar. Ini adalah suatu berkat dan kasih karunia yang besar bagi mereka. Kalau kita membaca firman Tuhan, seperti Maria merespon saat dijumpai malaikat, maka para gembala melihat berkat dan anugerah ilahi itu dinyatakan langsung kepada mereka. Kelahiran Yesus Kristus adalah momen Allah melawat kaum yang berdosa, yang terlupakan, yang kotor, yang hina, agar mereka kemudian menjadi mulia. Barangkali kalau kemudian saya mengutip dalam istilah bahasa Jawa, wingko katon kencono. Wingko itu adalah pecahan genting. Tetapi kencono itu adalah emas. Jadi sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga di tangan Tuhan. Tuhan mau lahir di kandang agar gembala-gembala bisa menemuinya dan melihat kemuliaan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah memilih orang yang merespon dengan iman atau percaya. Kita melihat kontradiktifnya. Respon Herodes adalah kemarahan. Respon orang Farisi dan ahli Taurat di Yerusalem adalah cuek dan tidak peduli. Tetapi iman para gembala ini sangat-sangat luar biasa. Mereka taat dan mereka mengikuti apa yang mereka lihat dan mereka rasakan dan apa yang dikatakan oleh malaikat. Mereka juga tidak membawa hadiah istimewa kok.
Tetapi apa yang mereka miliki adalah iman atau percaya. Dan itulah yang mereka rasakan ketika mereka datang kepada Yesus, mereka bawa kepada Kristus pada saat itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat orang-orang tidak memperhatikan saudara atau kita, di saat saudara tidak masuk hitungan, percayalah, Tuhan memperhatikan dan menerima keberadaan saudara-saudara. Jika para gembala yang begitu rendah saja dapat melakukan apa yang baik, apalagi saudara-saudara, mulailah menjadi pemberita kasih Natal, betapapun sederhananya kehidupan kita itu. Karena Allah sudah memilih kita menjadi bagian dari cara Allah untuk menyatakan kemuliaan berita Natal bagi dunia ini. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Selamat pula untuk mempersiapkan diri di dalam ibadah Natal, ibadah malam Natal. Biarlah ini menjadi sukacita kita bersama seperti gembala-gembala yang kemudian memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Sahabat Petra, mari kita berdoa kembali. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mensyukuri atas kehidupan kami. Ketika Engkau memilih menempatkan para gembala, orang yang dianggap hina, kotor, bau, tetapi mereka mendapat kasih karunia dari Allah melalui berita para malaikat bahwa telah lahir juru selamat bagi dunia. Itulah kabar sukacita yang mereka terima dalam hidup mereka. Demikian juga atas setiap kami, anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah memantaskan kami ketika kami jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Tuhan angkat kami sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini Engkau memperkenankan kami untuk memasuki Minggu Advent yang ketiga. Semakin dekat bagi kami untuk kembali mengadakan ibadah Natal dan juga malam Natal. Terima kasih Tuhan untuk kesemuanya itu di tahun ini. Berkatilah supaya kami sungguh-sungguh dapat merasakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami bersama dengan anggota keluarga kami, dengan kekasih-kekasih kami di dalam nama Tuhan. Demikian juga atas kehidupan gereja-gereja Tuhan. Berkatilah untuk Radio Petra, para direksi dan juga karyawan yang selalu bekerja sama untuk dapat mengembangkan Radio Petra lebih baik lagi, agar sungguh kehadiran Radio Petra dapat diterima dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, kami sambut berkat-Mu pada hari ini, dan kami sambut pula atas setiap pengharapan yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami dapat melalui hidup kami di hari ini di dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan. Ampunkan Tuhan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 16 Desember 2022. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, dan juga penghiburan bagi kita untuk dapat melalui sepanjang hari ini. Akhirnya, saya Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.